Oke, kita masuk dalam series baru yaitu mengenai pray, doa. Dalam 3 minggu ke depan. Itu bagus, doa adalah nafas orang percaya. Coba saudara tarik nafas. Ya. Saya tidak suruh buang saudara. Pasti semaput, amin. Jadi kita akan belajar mengenai doa. Ya, pray. Nah, semua saya percaya Bapak Ibu suka berdoa, ya. Senang berdoa, dan tujuan kita adalah supaya akhirnya saudara mengerti kenapa saya berdoa, untuk apa saya berdoa, bagaimana saya berdoa. Dan akhirnya kita semua doa supaya kita punya nafas saudara. Saya beri judul adalah kenapa saya berdoa. Ya. Coba saudara kita baca keras-keras. Kenapa saya berdoa? 3, 2, 1. Kenapa saya berdoa? Ya kan? Apakah itu pilihan atau keharusan? Kalau saudara berdoa, dari kecil kita yang Kristen, orang Kristen lahir dari gereja, pasti sudah tahu berdoa. Tahu tutup mata, tahu lipat tangan, gitu kan? Terus kita berdoa, apapun bentuk doanya. Seiring kita bertumbuh, semakin dewasa juga pertumbuhan rohani kita. Seiring makin dewasa pertumbuhan rohani kita, doa kita juga itu harusnya makin berbobot. Karena kita belajar hari ini adalah doa pribadi. Ya, doa pribadi dalam series pertama ini. Bagaimana saudara dan saya berdoa? Pertanyaan saya, kapan terakhir saudara berdoa? Minggu lalu? Tadi pagi? Nah, saudara lebih tahu lah, amin. Ya, kapan terakhir kita berdoa? Jadi kalau doa ini pilihan, ya, pilihan berarti kita suka atau enggak suka. Tergantung, kalau keadaannya moodnya lagi baik, mungkin bisa orang berdoa. Ada orang waktu keadaannya baik, dia enggak berdoa. Tapi waktu keadaannya jelek, moodnya enggak jelek, baru dia berdoa. Baru minta sama Tuhan, seperti itu. Itu pilihan. Tetapi kalau keharusan, itu legalis, saudara. Dia mau berdoa karena memang disuruh berdoa. Aturannya seperti itu. Enggak jelas, yang penting saya berdoa. Saya bukan orang Kristen, kalau saya enggak berdoa. Saya bukan orang Kristen kalau saya enggak tutup mata, kalau saya enggak lipat tangan. Kira-kira seperti itu. Saudara, dalam teologi Kristen, apa itu doa? Berdoa bukanlah sarana untuk memberitahu kepada Allah mengenai kebutuhan saudara. Bukan. Jadi bukan sarana untuk kita beritahu kepada Allah mengenai kebutuhan-kebutuhan saya, kebutuhan saudara secara pribadi. Tapi ini adalah cara untuk membangun relasi intim dengan Tuhan. Ini adalah cara untuk kita build relation dengan Tuhan. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Allah mengetahui segalanya sebelum kita meminta. Itu pasti. Namun Ia memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi doa bertujuan untuk mengubah hati kita, bukan mengubah hati Tuhan. Amin. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak sedang memperalat Tuhan. Kita tidak sedang memanipulasi Tuhan dengan kata-kata yang manis, dengan bentuk-bentuk. Supaya Tuhan berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya kepada saudara kekal untuk selama-lamanya. Satu kali dia berjanji untuk selama-lamanya. Jadi waktu kita berdoa, yang merubah adalah hati kita. Konsep pikiran kita kepada Tuhan. Permintaan kita. Itu caranya berdoa saudara. Tuhan mau, kita mau menyatakan kehendak ketergantungan kita hanya kepada Dia. Amin. Jadi berdoalah saudara, bukan untuk Tuhan mengubah, Tuhan mengubah, enggak, Tuhan udah tahu keperluan saudara. Tapi yang harus berubah kita, cara kita. Makanya saya bilang tadi, makin dewasa umur rohani kita, cara berdoa kita juga harusnya lebih mengerti. Amin. Dan saya mendorong saudara untuk tahu bagaimana berdoa itu. Saudara, di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah, ini kata paling singkat. Tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Apa maksud tetaplah berdoa? Singkat sekali kan? Tetaplah berdoa. Enggak ada dibilang pada waktu keadaan baik, pada waktu keadaan tidak baik. Pada waktu engkau mengingini sesuatu, engkau sedang bergumul, engkau sudah dalam masalah besar, engkau dengan penuh sukacita, lagi euforia, Tuhan ingatkan, tetaplah berdoa. Amin. Nah, seperti itu saudara.
Jadi di dalam bahasa aslinya di Yunani dikatakan adieleptos pro seu heste. Nah, saya coba jelaskan supaya saudara mengerti dasarnya kita berdoa. Ya, penting supaya kita tahu dasar kenapa kita berdoa. Saudara, adieleptos adalah bentuk adverb. Adverb ini adalah kata apa ya? Keterangan yang menerangkan nanti verbnya. Jadi keterangan kenapa kita berdoa. Mau bilang seperti ini adalah mari kita berdoa tanpa henti. Ada leptos, tanpa henti. Berdoa terus menerus. Berdoa secara konsisten. Itu ada leptos. Jangan berhenti berdoa. Berdoa continue. Jangan pernah berhenti apapun di depan saudara yang menghalangi saudara. Saudara, seperti itu. Sedangkan proseuheste adalah, ini dibilang kata kerja yang sifatnya present, tapi dia imperatif. Jadi saya kasih dasar saudara ya. Karena apa? Ini dilakukan secara terus menerus dan inilah harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Dan sedang terjadi. Itu imperatifnya. Sedang terjadi sampai hari ini. Saudara. Jadi apa yang terjadi? Dia mau menerangkan bahwa menunjukkan satu tindakan yang terus menerus sebagai kebiasaan hidup. Jadi biarlah doa ini menjadi kebiasaan hidup kita. Tensa seperti itu. Kita punya imperatif, kita punya kebiasaan yang terus menerus harus kita lakukan. Harus dilakukan. Harus kita kerjakan. Saudara, dan ini menunjukkan menjadi kita biasa untuk berdoa. Berdoa menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga cara teologinya Paulus mengatakan, Paulus tidak memerintahkan jemaat untuk melafalkan doa secara verbal. Mungkin kita berpikir, oh tak berhenti berdoa berarti di jalan, di angkot, di mana. Gitu-gitu kan. Pernah ada yang tanya sama saya, jadi pastor kalau saya dimanapun tetaplah berdoa kan. Di angkot berdoa, di mana-mana berdoa. Ini bukan verbal saudara seperti itu. Ya, tapi ini bentuk setiap detik tanpa henti. Membangun kebiasaan dan kesadaran. Saudara lihat ya, membangun kebiasaan dan kesadaran batin secara konstan, artinya terus menerus dan bergantung kepada Allah di tengah segala aktivitas kita. Jadi bukan ngomong terus. Jadi membangun kebiasaan untuk kita berdoa dalam setiap aktivitas kita. Nah, itu yang maksud ayat 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Itu menjadi lifestyle kita. Keadaan baik ataupun tidak baik tetap kita berdoa. Amin. Mari kita masuk di ayat utama kita baca di Matius 6. Matius 6 ayat yang kelima. Sampai ke-8. Nah, kalau kita lihat di Matius ini mengenai khotbah Yesus di mana? Di bukit saudara. Ya. Kemudian ayat yang kelima kita lihat Matius 6 ayat yang kelima. Mengenai hal berdoa. Jadi Yesus bicara mengenai perbuatan-perbuatan manusia ya. Seperti memberi sedekah, berpuasa, dan juga berdoa. Nah 3 poin ini. Ayat yang kelima seharusnya kita baca 5 sampai 15. Tapi saya mau saudara melihat poin-poin ini. Ayat 5 dan sampai 8. Kecuali 7. Begini bunyinya saudara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri di dalam apa? Rumah ibadat. Dan pada apa saudara? Tikungan jalan raya. Bukan lorong. Jalan raya, jalan yang besar. Ya, supaya mereka apa saudara? Dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi bukan manusia. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dan Tuhan, aku berdoa biar firman-Mu hari ini jatuh di tanah yang subur, berbuah-buah dan menghasilkan kebiasaan kami untuk membangun kehidupan doa, lifestyle kami untuk berdoa. Tuhan, tanpa mengharapkan apa-apa Tuhan, hanya pray, hanya berdoa. Karena itulah cara hidup kami. Itulah yang Kau ajarkan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita mau belajarkan bentuk doa. Ya, dan juga poinnya adalah kenapa saya berdoa? Apa yang saya doakan? Seperti itu. Ini poin hari ini. Jadi bukan masalah hal-hal yang simple yang kita lihat itu biasa karena dari kecil kita sudah berdoa. Amin. Ayat 5 mengatakan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, itu saudara. Jangan berdoa seperti orang munafik. Nah, seperti apakah orang munafik pada konteks pada waktu itu, pada zaman itu? Jadi bukan munafik menurut perkiraan kita. Tapi kita harus belajar pada konteks itu kenapa Yesus mengatakan mereka orang munafik. Apa yang terjadi kenapa disebut munafik saudara. Itu konteks Yahudi pada waktu itu. Saudara, backgroundnya ini. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada zaman itu sampai sekarang juga. Ada jam sembahyang bagi mereka. Waktu-waktu mereka berdoa. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, Daud bilang berapa? 7 kali dalam sehari aku berdoa dan memuji Tuhan. Tapi waktu zaman pembuangan, Yeremia di Babilonia, di Babel, dia bilang apa? 3 kali dia menghadap Tuhan. Dia pray, dia berdoa. Nah, tergantung saudara, mau 7, mau 3. Tapi yang pasti sampai sekarang, minimal mereka berdoa 3 kali plus doa yang lain-lain. Permintaan mereka. Nah, ini yang terjadi saudara pada waktu itu. Jadi menjadi kebiasaan orang-orang ini, apalagi orang Farisi, orang Saduki. Begitu tiba jam sembahyang pada pagi hari atau siang hari, begitu melihat ini jam sembahyang, mereka akan pray. Mereka langsung berdoa. Nggak peduli di mana tempat, yang penting tempat itu bersih. Mereka langsung berdoa di tempat itu. Nah, karena itu begitu banyak penglihatan seperti ini, penglihatan yang sepertinya rohani, mereka berjalan jam sembahyang, nggak lalai. Taat kan saudara? Taat, langsung berdoa. Di mana itu? Ada di pinggir jalan sini, ada yang di sono, seperti itu. Itu konteksnya pada waktu itu. Kenapa mereka berdoa pada waktu itu? Tapi bukan masalah itu yang Yesus lihat. Bukan masalah bentuknya, tapi Yesus lihat masalah hati mereka. Apalagi dengan kesempatan ini mereka mau berdoa supaya orang lihat bahwa mereka lah ahli Taurat. Mereka rohaniawan. Lihat saja betapa taatnya mereka di pinggir jalan. Di mana saja mereka bisa berdoa. Begitu waktu berdoa, mereka pasti berdoa. Ada nggak yang seperti itu? Saya percaya kita nggak diajar seperti itu. Amin. Bukan itu perintah Tuhan. Jadi pakai di tempat dimanapun dia berdoa. Yang penting tempatnya bersih. Itu konteksnya pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengharapkan pujian dari manusia. Pujian dari manusia. Orang lihat, wow rajin dia berdoa ya. Memang dia layak, dia ahli Taurat, pantasan. Memang kita harus dengar dia. Kembali lagi saya mengajar saudara mengenai spirit of Farisi. Seperti itu. Supaya orang melihat dia rohani. Kalau saya rohani, orang akan mengikuti saya. Saya doanya panjang-panjang. Nah ini yang Tuhan bilang bertele-tele ini munafik. Terus bagaimana kita harus berdoa? Saudara. Bagaimana yang benar kita harus berdoa? Di ayat yang berikutnya saudara. Bagaimana kita harus berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, itulah jam-jam sembahyangnya. Saudara di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes kemana? Ke bait Allah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bayangkan ini murid Yesus. Tapi dia masih pegang tradisi kan? Petrus dan Yohanes. Ini Kisah Para Rasul 3 mencatat setelah mereka dipenuhi Roh Kudus.
Tapi mereka juga menghormati doa itu yang benar. Motivasinya beda dengan orang Farisi. Motivasinya beda dengan kaum Saduki. Motivasinya beda dengan orang-orang yang mencari pujian. Pada jam sembahyang mereka tahu mereka harus berdoa. Dan mereka naik bersama-sama dan mereka berdoa. Saudara, kita lihat waktu sembahyang, saudara. Menjelang waktu sembahyang. Jadi ini pada waktu yang siang. Mazmur 119 ayat 148. Ini Daud bilang. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Ketat aturannya sebenarnya, saudara. Aku bangun waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Siapa yang suka berdoa tengah malam? Salahkah? Tidak, amin. Aku berdoa waktu jaga malam. Aku berdoa, Daud bilang. Makanya dia 7 kali berdoa, saudara. Dia bangun, mendahului. Wah, itu bagus, mendahului. Tapi kebanyakan orang sudah selesai mau amin baru dia datang, amin. Pas amin, amin. Nah, mereka mendahului, jadi sebelum waktunya, before time. Daud bilang, dia sudah berdoa. Sama kita lihat tadi Petrus. Menjelang, before, dia sudah siap-siap. Begitu. Sama kita pujian penyembahan, amin. Suka ada pastor yang mengatakan, wah kalau kita di gereja memuji, bukan di kita ya. Memuji, menyembah Tuhan, awal mudah-mudahnya masih sepi. Kita lihat kiri kanan, gak ada orang. Pas selesai pujian penyembahan, amin, mujizat terjadi, full. Jadi kita menunggu, kita menunggu sesuatu yang kita mau, apa yang langsung kita dapat, instan. Saudara, saya mendorong saudara untuk before time, amin. Jadi masuklah dalam doamu, berdoalah sebelum waktunya. Itu saudara, berdoa. Kita lihat 2 orang ini. Kemudian ratapan 2. Nah sini doa-doa pribadi ya, saya jelaskan kepada saudara. Menulis kitab ratapan, penulisnya adalah Yeremia. Karena Yeremia dikenal sebagai nabi peratap. Dia begitu sedih hatinya melihat kaum-kaum muda, melihat Israel pada waktu itu yang bobrok mentalnya. Anak-anak muda yang diterlantarkan. Dan ini situasi yang real dihadapi oleh nabi ini. Saya suka baca Yeremia karena air hidup dia itu luar biasa, saudara. Bahkan dianggap dia gila. Sampai dipasung seperti itu. Ini doa dia. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan jaga malam. Wow. Bangunlah dan mengeranglah pada permulaan jaga malam, saudara. Curahkanlah isi hatimu. Bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu. Jadi kalau saudara tidak mau angkat tangan, Alkitab mengatakan kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Bertanda kita surrender, berserah kepada Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, angkat tanganmu waktu kau datang menyembah Tuhan. Demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Yeremia menangis. Dia berdoa, bangunlah, mengeranglah. Dia katakan, pada malam hari. Saudara, ayat sebelumnya, ini menarik ayat yang ke-18-nya. Berteriaklah, enggak ada di situ ya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Jadi kalau saudara mau berteriak kepada Tuhan, berteriaklah dengan nyaring. Jesus! Saudara, sewaktu orang yang buta itu, ya, dia mendengar Yesus datang, dan dia tahu cerita Yesus banyak buat mujizat. Apa yang dia lakukan sementara dia buta? Suaranya. Dia berteriak, Jesus, Jesus, Son of David. Yesus mendengar dan datang. Apa yang kau mau aku lakukan? Sembuhkan, buat celik mataku. Sometimes kita nggak mau teriak. Suara kita mahal. Pelan-pelan, Jesus. Tapi waktu keadaan seperti ini, Yeremia mengajar kita mengerang kepada Tuhan. Tuhan tidak marah. Amin. Tuhan tidak bilang, hus, ribut. Tidak kan? Tapi dia teriak. Datang, inilah hati. Nah, ini bukan doa orang munafik. Beda ya. Karena memang itu kebutuhan saudara. Kalau saudara bilang, Tuhan aku mau mati rasanya. Itulah doa saudara. Saudara tidak sedang munafik. Kalau munafik begini,
Saudara sudah susah, saudara bilang, aku baik-baik saja Tuhan. Praise Jesus. Padahal saudara susah tuh. Iya kan? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bilang, waduh ini paling pintar acting gini. Itu doa yang benar seperti itu. Tuhan tidak larang saudara mengucapkan apa saja selama itu pure, murni dari hati saudara. Ya. Ayat ini berkata, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Wow. Mau kau saudara berdoa seperti ini? Ya, jadi tidak agamawi kan? Tidak legal kan? Tidak legalistik kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi merataplah saudara. Saudara belum pernah doa meratap, belajar meratap kepada Tuhan. Saya kalau berat tekanan saya meratap kepada Tuhan. Karena saya tahu dasarnya seperti apa. Bukan karena paksaan. Tapi karena keharusan dari Tuhan. Kita lihat perintah Tuhan. Jadi kalau itu perintah dari Tuhan, artinya ada dasarnya. Tadi kita lihat bahasa aslinya. Ada dasarnya. Bukan sekedar tanpa dasar. Ada dasarnya. Kita berdoa, kita mengerang kepada Tuhan. Jadi prinsipnya seperti itu saudara. Jadi bukan masalah bentuk. Bentuk itu penting. Penting. Tapi kuasa dalam bentuk itu lebih penting. Saudara lihat tiang-tiang listrik di jalanan. Kalau perumahan baru mau dibangun di jalan-jalan. Banyak kan tiang-tiang besar, apa sutet-sutet. Saudara bayangkan kalau nggak ada aliran listrik di dalam. Untuk apa itu? Nggak ada gunanya. Amin. Pajangan doang, makan tempat. Tapi ketika listrik dialirkan. Power, kuasa, eksosi yang itu tadi datang dalam hidup kita. Tapi penting bentuk, penting. Jadi bagaimana bentuk itu? Terserah kita. Saya melayani anak muda, seorang anak muda. Sudah bertemu beberapa kali dengan dia. 1 kali bertemu, 7 kali dalam video call. Rutin, terus menerangkan. Dia tidak mengerti seperti apa kekristenan. Dia berpikir seperti agamanya. Karena ini bukan di Jakarta ya, di Lampung. Dia mulai berpikir bahwa itu sama dengan dia. Di bawah aturan seperti ini. Harus seperti ini, harus seperti itu. Kalau tidak begini, salah, batal ibadahnya. Aturan. Dan sewaktu pelayanan dia menerima Yesus, dia mulai bertanya, bagaimana orang Kristen berdoa? Waktu dia coba ke gereja di Lampung ini, dia melihat kenapa ada yang begini Pak? Ada yang begini, ada yang berlutut. Kenapa seperti apa perbedaannya? Apa Kristen lain? Dan saya harus menjelaskan kepada dia bagaimana berdoa. Bentuk-bentuk dan kuasa doa itu sendiri. Dan dia mulai mengerti. Ya, perbedaan-perbedaan. Kristen dengan agamanya. Hukum-hukum. Dan dia mulai tahu, oh begini saya harus berdoa. Yang penting saya bilang kualitas hati kamu berdoa di hadapan Tuhan. Karena kamu haus, kamu lapar, kamu akan bertemu Yesus. Siapapun yang mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia akan bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan saya bilang hari itu engkau sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Wah anak ini semangat sekali, ada muda jadi saya anggap itu anak saya ya. Karena seumur shepherd, 21 tahun. Tapi kehausan kelaparannya mengenal Tuhan. Dia coba memberitahu kepada teman-temannya, Yesus. Sampai teman-teman yang Kristen sendiri, kamu salah itu. Jangan kamu menjadi sesat. Dia bilang, aku tahu aku bertemu Tuhan dalam hidupku. Dan hebatnya anak ini sudah mulai memanggil temannya yang Kristen. Untuk mengajak, untuk bertemu Yesus secara pribadi. Luar biasa saudara. Tadinya anak ini fanatik. Keluarganya itu, wah bisa ajar kalau ada ibadah gereja. Ini kalau bukan Tuhan. Siapa yang merebut hati ini? Tuhan, amin. Tuhan yang mengubah. Dan dia bertanya mengenai doa. Nah Alkitab berkata ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dan berdoalah. Tutup pintu dan berdoa. Karena Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Masuk ke dalam kamarmu saudara. Dalam ada orang-orang Israel pada waktu itu. Ada namanya tabeon. Itu ruangan seperti ya. Kira-kira seperti ini. Ya, di sana tembok, jadi ruangan, ada ruang kecil di tengah rumah orang Yahudi yang tidak berbatasan dengan tembok sentuhan langsung. Dia di tengah seperti ini. Kalau di tembok-tembok supaya enggak digedor orang. Dan di sana dia berdoa untuk berbicara mengerang kepada Tuhan. Seperti itu. Masuk ke dalam kamar artinya
Hanya kita pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan tidak terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Itu yang Yesus bilang, masuk ke dalam kamarmu. Bukan di tikungan-tikungan jalan. Jadi masuk di tempat itu, di tempat yang tersembunyi. Ada satu bilik. Kalau mereka buat gudang, dia masuk di sana. Nah, itulah kebiasaan banyak orang buat satu ruang doa kan. Menjadi tempat ruang doa dia secara pribadi. Atau di rumah. Ayat 8 mengatakan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapak tahu enggak? Bapak tahu. Jadi ada pertanyaan saya begini. Untuk apa saya berdoa, Pak? Kan Bapak tahu. Kalau dia tahu, saya coba bilang, ya Tuhan, kau tahu lah Tuhan. Amin. Enggak apa-apa juga kalau itu dari hati saudara. Tapi itu bukan kesempatan untuk manipulasi Tuhan. Amin. Kalau saudara yang tidak tahu berdoa dan lagi sakit tenggorokan, bilang, Tuhan aku tahu. Kau tahu semua Tuhan. Amin. Bukan seperti itu. Tapi kita belajar, kita melihat tadi. Bahwa Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Kita perlu berdoa. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Tanda kita surrender. Tanda kita percaya kepada Tuhan. Sebagai anak meminta kepada Bapa. Walaupun dia tahu. Mintalah, carilah dan ketuklah. Kalau kamu gak meminta, kamu gak dapat. Amin. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi berdoa, berserah penuh kepada Allah Bapa di sorga. Menandakan bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Tapi kita perlu ditolong oleh Tuhan. Kita perlu berdoa biar Roh Kudus yang bekerja. Berdoa berarti kita dekat membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi penting kita belajar ini saudara supaya kita tidak asal berdoa. Apa konsep berdoa itu? Terus apa yang kita doakan? Kita doakanlah kehendak Allah itu tadi. Bukan kehendaknya kita. Kalau kehendak kita kan banyak. Saya belajar ya, doa yang paling cepat dijawab adalah suatu kita berdoa tentang kehendak Tuhan. Suatu saya berdoa, Tuhan berikan aku jiwa baru. Cepat sekali Tuhan jawab itu. Karena itu memang perintah amanat agung. Pergi jadikanlah bangsa murid. Berikan aku jiwa baru Tuhan. Beberapa waktu ini saya bilang sama istri saya, kayaknya saya bosan ini dengan hidup. Melayani tanpa saya melayani jiwa baru. Walaupun kita juga banyak pergumulan. Banyak, setiap saudara juga. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan aku jiwa baru. Supaya aku semangat melayani Tuhan. Itu yang membuat aku berenergi Tuhan. Dan Tuhan kasih jiwa baru. Selalu seperti itu. Bukan juga doa frustrasi. Karena saya gak dapat apa yang saya minta. Bukan juga. Tapi memang itu doa yang paling cepat dijawab Tuhan. Minta jiwa baru. Tuhan mau saudara melayani. Melayani siapa? Melayani jiwa-jiwa baru. Minta dan Tuhan akan berikan kepada saudara. Mendoakan kehendak Allah. Karena Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan yang namanya rumah, yang namanya mobil, yang namanya pekerjaan, yang namanya bisnis, yang mana semuanya. Tuhan bukakan tingkap. Tuhan tahu dan dia sanggup melakukannya. Dia tidak pernah berubah. Yang dia mau kita yang berubah, cara kita bukan lagi meminta kepada Tuhan seperti itu. Tetapi minta Tuhan, berikan jiwa. Karena ini kehendak Tuhan. Untuk itu dia datang, untuk itu dia mati. Untuk itu dia datang kedua kali nanti. Untuk menjemput orang-orang ini. Jadi mintalah jiwa. Itu yang supreme. Itu yang mahal doa ini. Tapi kita kan tidak mau. Kita mau untuk kita sendiri. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang ku menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan apa? Kebenaran. Jiwa-jiwa baru. Biar dipertemukan dengan saudara. Minta itu. Saudaramu, sepupumu, familimu, ponakanmu, oma, opa. Yang belum mengenal Yesus. Minta Tuhan biar mereka diselamatkan. Bukan cuma buat kita. Amin. Itunya poin doa kita. Karena kalau saudara lakukan itu, Tuhan akan memberikan berkat kepada saudara. Dia tahu kamu memerlukan. Tapi dia juga mau. Ayo berdoa buat itu. Amin saudara. Saya kasih gambar ini saudara. Ini yang saya cerita tadi. Each one rich one. Saya kasih blur. Tapi saya sudah berbicara kepada
keluarganya dan dia sendiri. Karena semangatnya mau melayani. Saya hanya mau supaya saudara melihat ini. Melayanilah orang. Sama sekali belum mendengar Yesus. Tapi saudara, dia juga dalam agamanya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya bilang kalau kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, kamu akan bertemu Tuhan yang benar. Begitu semangatnya saudara. Ini hari Jumat. Jadi dia datang dari Lampung, datang khusus untuk mau dibaptis. Saya berada di sana dengan Pastor Petra. 7 kali, 8 kali pertemuan. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan memberi dirinya dibaptis air. Saya bilang hari ini kamu menjadi anak Allah. Statusmu anak Allah. Bukan mengenai agama. Anak Allah. Dan dia adalah Bapa. Mari saudara, minta jiwa-jiwa baru. Each one rich one. Setiap kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ini. Amin. Tuhan gak tanya, bagaimana berkat-berkat buat aku? Apa yang aku berikan kepada, puaskah kamu? Puaskah berkat itu? Bagaimana dengan si itu, si ini? Yang ini? Enggak. Tapi kau berdiri hadapan Tuhan, kau bawa jiwa baru. Malaikat di surga bersorak-sorai. Mereka bertepuk tangan. Dan Tuhan bilang, inilah anak yang aku kasihi. Satu lagi, warga kerajaan surga bertambah. Saudara kaya. Tuhan tidak kaget. Saudara bawa satu jiwa kepada Tuhan. Malaikat bertepuk tangan. Itu yang menggetarkan surga. Bukan harta kita. Bukan pangkat kita. Bukan jabatan kita. Bukan title kita. Jiwa. Saya berdoa. Biar firman Tuhan ini. Tuhan selalu begitu baik kepada kita. Sangat baik. Berdoalah buat orang-orang ini. Dan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biar firman-Mu hidup. Berkuasa. Kami berdoa Tuhan. Kami mau dipakai. Untuk menjadi alat-Mu. Kami berdoa. Supaya Kau pakai kami. Untuk bisa berdoa. Buat jiwa-jiwa. Bukan orang munafik. Tapi kami berdoa. Kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah memberikan hidup buat kita. Kemenangan buat kita. Kita hanya mau menyembah Dia. Yesus Kristus Tuhan. Thank you Jesus. Your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour Mari kita bangkit berdiri saudara. praise to you only. It's your breath Yes Lord. in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you Lord. In our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. We pour it out. Yes Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath
Yes, Lord. So we pour out our praise. We pour out our praise. Your breath in our lungs. So we pour out our praise. Oh, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. So great. Great are you, Lord. Karena Tuhan itu besar. Nyatakan imanmu, kepercayaanmu kepada Allah yang besar. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah mengingkar janji. Apa yang diperkatakannya adalah firman kebenaran. Dia tidak pernah menarik. Satu kali dia berjanji untuk selama-lamanya itu menjadi bagianmu. Tapi mintalah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Allah Bapa. Dia Bapa, kita anaknya. Status kita anak. Berbicara kepada Bapa di sorga. Minta apa yang kau inginkan. Kalau engkau lagi bergumul hari ini. Engkau lagi punya persoalan yang berat. Engkau punya kerinduan Bapak Ibu. Pagi ini minta kepada Tuhan. Angkat tanganmu, minta kepada Tuhan. Jangan takut bertele-tele. Jangan takut dibilang munafik. Karena saudara, Tuhan sedang melihat hati saudara. Dan aku berdoa, spirit doa ini turun dalam nama Yesus. Kau tahu setiap pergumulan. Engkau tahu setiap masalah. Dan engkaulah jalan keluarnya. You are the way. Engkaulah jalan itu. You are the life yang memberikan kehidupan kepada kami. And you are the truth. Engkaulah kebenaran itu. Jamah Tuhan setiap tilik, setiap hati. Dalam doa dan pergumulan mereka. Intervensi Tuhan. Nyatakan kuasamu. Nyatakan hadiratmu. Di dalam nama Yesus. Tuhan berfirman kepada kami. Dan itu terjadi. Biar perspektif kami mengenai doa hari ini bisa berubah. Bukan menjadi keharusan. Bukan. Tetapi karena Engkau yang memerintahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus. Biar firman ini jatuh di tanah yang subur. Berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Haleluya. Kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. God bless.